Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran daring mata pelajaran informatika untuk kelas 7. Kita akan lanjutkan kembali bab 1, perangkat keras komputer. Kemarin kita sudah bahas dua ya, CPU dan memori. Sekarang kita lanjut ke nomor 3, yaitu motherboard. Motherboard atau mainboard merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat-perangkat internal seperti prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara, LAN card, dan sebagainya. Jadi seluruh perangkat ini seperti di gambar, ada LAN card, ada PGA, ada prosesor, memori, kartu grafis dan sebagainya, itu menempel pada papan yang namanya motherboard ya. Motherboard juga berfungsi sebagai media atau penyedia jalur koneksi bus atau aliran data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ibaratkan sebuah papan, di dalamnya sudah terdapat jalur-jalur untuk mengkoneksikan atau mengkomunikasikan satu perangkat komputer dengan komputer lain. Jadi di samping motherboard itu tempat menempelkannya peralatan komputer, VGA seperti prosesor, seperti memori dan sebagainya, semuanya itu dapat bekerja, dapat saling bertukar data, dan aliran datanya bisa saling berkomunikasi karena adanya jalur bus yang tersedia. Kartu grafis atau PGA card. Kartu grafis ini adalah peralatan komputer yang berfungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar dalam satuan piksel. Pada salah satu sisinya, kartu grafis dilengkapi dengan port untuk memasang kabel yang dihubungkan ke komputer. Port yang umum ada di PGA card atau di kartu grafis adalah port PGA, DPI, dan HDMI. Kartu grafis juga dilengkapi dengan prosesor dan memori untuk menjalankan fungsinya. Nama prosesornya adalah GPU ya, yaitu berfungsi untuk mengubah data digital yang datang dari CPU menjadi gambar yang ditampilkan di layar monitor. Coba kita lihat di gambar, ada port PGA, HDMI, dan port PCI. Nah, port-port ini yang ada di komputer kalian adalah port yang dihubungkan ke layar ya, biasanya ke monitor atau ke infocus dan sebagainya. Yang kelima, kartu suara atau sound card. Kartu suara adalah peralatan komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sinyal suara ya, dan sebaliknya mengubah sinyal analog atau sinyal suara menjadi sinyal digital. Sinyal analog itu adalah suara. Bentuk suara menjadi bentuk digital, menjadi bentuk file ya, misalkan suara kita direkam dengan menggunakan mikrofon, kemudian hasilnya filenya berbentuk digital sehingga bisa didengarkan ya. Atau sebaliknya, dari file digital misalkan MP3 menjadi suara, misalkan jadi musik. Nah, itu adalah fungsi dari sound card. Jadi mengubah sinyal suara menjadi digital atau digital menjadi suara. Kedua perangkat ini harus didukung ya, kedua aktivitas sinyal suara ini. Kalau kita merekam berarti otomatis alat inputnya yang digunakan adalah mikrofon ya. Alat keluarannya, outputnya berarti loudspeaker
speaker atau speaker ya. Ada 3 jenis kartu suara, yaitu kartu suara standar, kartu suara onboard, dan kartu suara eksternal. Kartu suara standar ini ada di gambar. Kartu suara onboard itu yang sudah terpasang langsung atau sudah menyatu dengan mainboardnya ya, dengan motherboard. Kalau kartu suara eksternal ini biasanya menggunakan port USB untuk membantu input dan output suaranya. Kemudian yang keenam, media penyimpanan internal. Media penyimpanan internal yang pertama adalah ada hard disk. Hard disk pertama kali digunakan pada tahun 1950-an. Ukurannya sekitar 20 inci atau sampai 50 cm. Saat ini ada 2 jenis teknologi pada hard disk, yaitu ada HDD, hard disk drive, dan SSD, solid state drive. Yang pertama, hard disk drive ini merupakan media penyimpanan yang terdiri atas kumpulan piringan atau platter sebagai media penyimpanan yang mempunyai poros berputar. Kita lihat di sini nggak ada tampilan bagian dalam hard disk. Di situ seperti ada piringan ya. Nah, itu disebut platter. Head sebagai alat untuk membaca. Head ini seperti jarum, dan arm untuk mengatur posisi head. Nah, ini kita bisa lihat di gambar ya. Kemudian hard disk itu ada hard disk eksternal dan hard disk internal ya. Yang selanjutnya adalah solid state drive atau SSD, merupakan teknologi penyimpanan baru yang saat ini berkembang ya. SSD menggunakan penyimpanan elektronik dalam memori yang bersifat non-volatile, artinya tidak akan hilang saat komputer mati. Oke, kita lihat ya kembali. Untuk hard disk bedanya menggunakan piringan. Untuk bagian dalam SSD itu menggunakan seperti blok-blok ya di dalamnya. Oke, perbedaan atau perbandingan hard disk dan SSD. Dari kriteria kecepatan, hard disk dirasa lebih lambat, SSD lebih cepat. Dari daya tahan, kurang tahan lama untuk hard disk, SSD lebih tahan lama. Namun untuk kapasitas, hard disk lebih unggul, 10 TB, SSD 4 TB. Biaya lebih murah, habis lebih murah. Kalau SSD teknologi baru yang memang saat ini lebih mahal untuk harganya, harga jualnya. Penggunaan energi, kurang hemat energi untuk hard disk. Kalau SSD lebih hemat energi. Kenapa kurang hemat energi? Karena kalau hard disk itu menggunakan piringan yang berputar sehingga lebih menyedot daya listrik yang banyak dibanding dengan SSD. Nah, SSD ada beberapa macam. Di sini ada SSD 2,5, M-SATA, M2 SATA, M2 NVMe. Nah, ini beberapa jenis dan ukuran ya, beberapa jenis ukuran dan jenis-jenis dari SSD. Yang ketujuh, media penyimpanan eksternal. Ada flash drive, ada CD dan DVD, ada Blu-ray disk, dan HD DVD. Yang pertama ada flash drive atau yang saat ini kita sebut flash disk ya. Adalah media penyimpanan magnetik yang bersifat eksternal. Flash drive digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Kita sering menggunakan untuk bertukar data ya, dari komputer yang satu ke komputer lainnya. Dari komputer teman kita, datanya diminta untuk kita atau sebaliknya. Flash drive dihubungkan ke komputer dengan port koneksi USB. Koneksi USB itu ada tipenya ya, ada 2.0, kecepatan transfer datanya 480 MB per second. Ada koneksi USB 3.0, kecepatan transfer datanya 5 GB per second. Jadi kalau koneksi 3.0, koneksi USB-nya untuk flash disk itu pasti harganya akan lebih mahal karena kecepatan transfer datanya 5 GB per second. Jadi kalau beli flash disk, kita lihat koneksi USB-nya 2.0 atau 3.0. Jangan lihat harganya dulu ya. Kalau harga biasanya kalau kecepatan transfer datanya lebih cepat berarti lebih mahal, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah CD dan DVD.
Compact disc atau CD dan digital physical disc atau DVD merupakan dua media penyimpanan bergerak yang menggunakan teknologi optik. Teknologi optik berarti proses pembacaan, penulisan dan penghapusan data dari dan ke CD atau DVD menggunakan sinar laser merah. CD mempunyai kapasitas 650 MB, sedangkan DVD variasi ya, mulai dari 4,7 GB. Beberapa jenis dari DVD yang menggunakan teknologi single layer single side kapasitasnya 8,5 sampai 8,7 GB. DVD yang menggunakan teknologi dual layer single side kapasitasnya 9,4 GB. Ada DVD yang menggunakan teknologi single layer dual side kapasitasnya 17,08 GB. DVD yang menggunakan teknologi dual layer dual side dapat dibaca dan ditulis menggunakan optical. Kapasitas DVD lebih besar daripada CD dikarenakan kenapa? Karena panjang gelombang laser merah yang digunakan lebih pendek, yaitu 650 nanometer untuk DVD ya, panjang gelombang laser merahnya, daripada gelombang sinar laser merah CD, yaitu 780 nanometer. Jadi semakin pendek panjang gelombang lasernya, itu semakin besar kapasitasnya. Itu perbedaan CD dan DVD. Kemudian jenis-jenis CD dan DVD, ada CD-ROM atau DVD-ROM, ada CD min R atau DVD min R, ada CD plus R atau DVD plus R, ada CD RW atau DVD RW. Kita harus tahu bagaimana jenis-jenis CD ini, harus tahu perbedaannya. Kemudian kalau nanti kita menggunakan, harus tahu yang kita gunakan cocoknya yang mana gitu. Karena semuanya ini ada perbedaan. Blu-ray disc dan HD DVD. Blu-ray disc dan HD DVD merupakan teknologi media penyimpanan menggunakan teknologi optik. Blu-ray disc dan HD DVD menggunakan sinar laser biru untuk menulis dan membaca data, berbeda dengan CD dan DVD. Kalau Blu-ray dan HD DVD ini menggunakan sinar laser biru. Panjang sinar laser biru itu 405 nanometer, lebih pendek dibanding sinar laser merah, yaitu 650 nanometer yang digunakan pada DVD ya. Jadi semakin pendek tadi gelombang sinar lasernya, berarti semakin besar kapasitasnya ya. Jadi kapasitas Blu-ray disc dan HD DVD lebih besar dibanding CD atau DVD. Kelebihan Blu-ray disc dan HD DVD dibanding CD atau DVD yaitu dalam mentransmisikan data. Jadi dibanding dengan CD dan DVD, kecepatan menserap datanya lebih cepat untuk Blu-ray dan HD DVD. Blu-ray disc dapat membaca data dan menulis data dengan kecepatan sampai 53,95 MB per second. Sedangkan HD DVD mencapai 36,55 MB per second. Jadi yang lebih cepat Blu-ray ya. Di DVD juga lebih cepat. Jadi dibanding CD dan DVD, kecepatan pembacaan dan menulis data itu lebih baik Blu-ray ya dan HD DVD. Oke, mungkin ini saja yang Ustadz dapat sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ustadz harap kalian bisa menyimak, memahami, serta dibaca bukunya ya di rumah. Oke, Ustadz akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Sudah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.